Pada video kali ini, kami mau membahas anime dan manga baru yang sangat kontroversial, namun memiliki plot cerita yang sangat menarik. Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok. Anime manga ini adalah anime manga yang bergenre shonen action supernatural. Anime manga ini memiliki plot cerita yang begitu kontroversial, di mana fokus cerita di anime manga ini adalah perjuangan terakhir umat manusia melawan para dewa demi mencegah terjadinya Ragnarok atau kiamat. Dewa-dewa yang diangkat di sini sangatlah bervariasi, tidak hanya menghadirkan dewa dari mitologi Yunani ataupun Nordik yang seperti kita lihat di dunia showbiz. Shumatsu no Valkyrie juga mengangkat dan menghadirkan kisah dari dewa Mesir, Jepang, Hindu, Buddha, bahkan sampai dewa-dewa dari semua agama yang kita kenal saat ini. Oke, seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler atau alur cerita, lebih baik untuk skip video ini. Dan bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, terima kasih untuk subscribe channel ini. Chapter 1 atau episode 1 dibuka dengan rapat pertemuan para dewa, di mana setiap 1000 tahun sekali seluruh dewa dari berbagai macam dunia dan dari berbagai macam kepercayaan berkumpul di Valhalla untuk menentukan nasib umat manusia. Apakah akan dimaafkan dan dibiarkan hidup selama 1000 tahun lagi, atau akan dihancurkan dan dimusnahkan tanpa sisa, atau bisa disebut dengan kiamat. Zeus sebagai pemimpin dewa di Valhalla memimpin konferensi ini dan memulai voting ini. Shiva salah satu dewa yang hadir dan berkata, sudah saatnya para dewa menurunkan kiamat kepada manusia. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, manusia sudah tidak pantas lagi ditolong. Selama 7 juta tahun yang diberikan kepada manusia untuk hidup di bumi, mereka semua tidak pernah berubah menjadi lebih baik dan selalu mengulangi kesalahannya berulang kali. Perang terjadi di mana-mana, kelaparan, kemiskinan, dan keburukan-keburukan lainnya. Shiva pun menyarankan jika kali ini para dewa sebaiknya menghapus dan memusnahkan semua umat manusia yang ada di dunia. Aphrodite juga setuju dengan pendapat dan saran dari Shiva. Dalam 1000 tahun terakhir, bumi ini menjadi semakin buruk. Laut dipenuhi sampah dan minyak. Hutan-hutan yang sudah mulai menghilang dan digantikan dengan bangunan-bangunan megah. Dan makhluk hidup yang lain mulai mengalami kepunahan satu persatu. Populasi terjadi di mana-mana dan mengganggu keseluruhan ekosistem yang ada. Menurut Aphrodite, manusia adalah makhluk paling berbahaya dibandingkan makhluk lain yang hidup di dunia ini atau di bumi. Menurut pernyataan dari Aphrodite dan Shiva ini, dewa-dewa lain yang nampaknya setuju dengan keputusan itu untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Tidak ada satupun dewa yang menolak keputusan ini. Dengan ini, Zeus, sang pemimpin rapat pun akhirnya memutuskan memberikan kiamat kepada manusia. Namun sesaat sebelum Zeus mengetuk palu tanda disahkannya keputusan ini, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang berteriak dengan lantang jika dirinya menolak keputusan ini. Ya, orang ini adalah Brunhild, seorang Valkyrie atau setengah dewa. Hanya dirinya sajalah yang menentang keputusan mutlak dari dewa yang lainnya. Hal ini tentu saja memicu kemarahan para dewa. Tidak ada orang di dunia ini yang berani menentang kehendak para dewa sebelumnya. Odin, sang supreme god of Nordic pun sangat kesal dan berkata kepada Brunhild, jika tidak sepantasnya makhluk rendahan seperti seorang Valkyrie mempunyai hak untuk menentang kehendak mutlak dewa. Brunhild kemudian melanjutkan perkataannya kepada semua dewa yang hadir di konferensi ini. Memang benar, manusia yang di bumi ini sudah rusak dan tidak pantas diselamatkan lagi.
Tetapi jika hanya dimusnahkan begitu saja, bukannya akan sangat membosankan? Brunhild kemudian menyarankan untuk mengetes seluruh umat manusia sebelum akhirnya dimusnahkan. Tentu saja dengan cara yang efektif daripada bencana, yaitu dengan Ragnarok, pertempuran terakhir antara dewa melawan manusia. Jika manusia menang, maka akan dibiarkan hidup selama 1000 tahun lagi. Namun jika manusia kalah, maka seluruh umat manusia akan langsung dimusnahkan. Pertarungan Ragnarok ini diselenggarakan dengan cara pertarungan 1 lawan 1 antara manusia melawan dewa, dan masing-masing kubu memilih 13 petarung terbaiknya untuk saling berhadapan. Kubu yang sukses dan berhasil meraih 7 kemenangan terlebih dahulu adalah pemenang dari Ragnarok ini. Aturan dari pertarungan ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka cukup bertarung sampai mati saja. Cara dan metode apapun diperbolehkan. Kubu manusia ataupun kubu dewa diperbolehkan untuk menentukan lokasi pertarungan mereka sendiri, selama kedua belah pihak setuju dengan arena yang dipilih itu. Awalnya para dewa hanya menertawai saja. Odin sampai berkata, jika penyelenggaraan Ragnarok adalah hal yang percuma, karena tidak mungkin bagi para manusia untuk bisa bertahan, apalagi menang bertarung melawan para dewa. Tapi semua itu berubah ketika Brunhild menentang para dewa dan berkata, jangan-jangan para dewa sebenarnya takut untuk berhadapan dan bertarung langsung dengan manusia. Itulah sebabnya mereka memilih memberikan kiamat secara langsung. Setelah mendengar tantangan Brunhild ini, semua dewa yang hadir di konferensi ini pun kaget dan merasa diremehkan. Tanpa pikir panjang, dengan semangat menjawab tantangan Brunhild ini, Zeus berkata, jika memang sudah lama sekali kita semua tidak pernah melihat amarah dan kekuatan para dewa. Lalu Zeus pun sekali lagi menanyakan kepada dewa, apakah mereka semua setuju dengan proposal yang ditawarkan Brunhild ini? Tapi tanpa menunggu lama dan tanpa menunggu jawaban para dewa lainnya, Zeus yang murka pun berubah bentuknya. Yang semula kakek-kakek tua terlihat lemah, kini berubah menjadi kakek-kakek tua yang berotot. Zeus lalu memukulkan palunya sampai hancur dan mengatakan jika rapat konferensi ini sudah diputuskan dan Ragnarok pun dimulai. Wow, menarik sekali bukan? Brunhild tahu jika menantang para dewa lebih mudah daripada menantang para manusia. Kini waktunya Zeus dan Brunhild menyiapkan para petarung dari kubunya masing-masing. Kubu para dewa diwakilkan oleh, yang pertama ada Thor, dewa petir yang terkuat dari mitologi Nordik. Kemudian yang kedua ialah Zeus, sosok pemimpin atau ketua dewa yang ada di dunia. Zeus juga merupakan Supreme God dari mitologi Yunani. Kemudian yang ketiga adalah Poseidon, Supreme God dan dewa yang paling menakutkan dari mitologi Yunani. Yang keempat Herakles, seorang demigod atau setengah dewa dari mitologi Yunani. Herakles sebenarnya memihak kepada manusia dan tidak menginginkan kemusnahan bagi umat manusia. Namun dirinya terikat dengan peraturan dan harus tetap bertarung sebagai reparasi dari pihak dewa. Yang kelima ada Shiva, dewa kehancuran yang terkuat dari mitologi Hindu. Yang keenam Bisa Mountain, dewa keberuntungan dan juga dewa perang. Bisa Mountain juga merupakan pemimpin dan member terkuat dari Seven Lucky God. Yang ketujuh ada Buddha atau makhluk suci serta pendiri dari Buddhism, sama dengan Herakles. Buddha salah satu dewa yang tidak setuju dengan kehancuran umat manusia. Yang kedelapan Lucky God of Mischief. Yang kesembilan Apollo, dewa matahari. Yang kesepuluh Susano no Mikoto, dewa laut dan dewa petir dari mitologi Jepang. Yang kesebelas Anubis, dewa kematian dari Mesir. Yang ke-12 adalah Odin, Supreme God dari mitologi Nordik. Dan yang terakhir ini cukuplah unik. Petarung yang dipilih bukanlah dewa, melainkan salah satu iblis. Bahkan dalam ceritanya, dia adalah satu dari 7 pangeran iblis terkuat, Beelzebub. Sedangkan dari kubu manusia diwakilkan oleh, yang pertama adalah Lubu, jenderal perang terkuat yang terkenal akan kehebatannya. Dalam periode Three Kingdoms
dan merupakan salah satu jenderal terkuat dalam sejarah Cina. Yang kedua, Adam, manusia pertama yang turun ke bumi. Adam mempunyai dendam yang sangat besar kepada para dewa. Yang ketiga, Sasaki Kojiro, seorang samurai dari sejarah Jepang. Sasaki sebenarnya tidak terkenal akan kehebatannya dan bukanlah samurai terkuat. Sasaki lebih dikenal sebagai seorang pecundang yang tidak pernah menang sekalipun dalam duel pedangnya dengan samurai lain. Yang keempat, Zack the Ripper, pembunuh berantai dari Inggris yang tidak ragu menghabisi nyawa targetnya dengan kejam. Yang kelima, Raiden Tamemon. Raiden adalah penggulat sumo yang sangat terkenal pada masanya dan merupakan pegulat sumo yang paling kuat. Yang keenam, Okito Souji, kapten pasukan khusus kepolisian Kyoto pada zaman dahulu. Okito Souji berhasil mencapai puncak kejayaannya dan berada pada kondisi terkuatnya sejak masih remaja. Yang ketujuh, Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan juga kaisar pertama yang bisa menyatukan seluruh Cina. Yang kedelapan, King Leonidas, pemimpin sekaligus raja dari Sparta yang ke-17. Yang kesembilan, Nikola Tesla, seorang ilmuwan jenius yang menciptakan dan menemukan arus balik listrik, yang bahkan sampai sekarang hasil penemuannya masih terus digunakan dan dikembangkan. Yang ke-10, Gregory Rasputin. Rasputin adalah sosok legendaris dari Rusia. Walaupun Rasputin adalah seorang biarawan, namun dirinya lebih dikenal luas karena praktek ilmu hitam yang dimilikinya. Yang ke-11, Michael Nostradamus, seorang peramal yang sangat terkenal di tahun 1500-an. Ramalannya bahkan masih terbukti hingga modern sekarang ini. Yang ke-12, Simo Häyhä, seorang sniper atau penembak jitu dari Finlandia. Simo dikenal dunia karena kemampuannya dan pencapaiannya dalam Perang Dingin yang terjadi tahun 1939 sampai 1940 melawan Uni Soviet. Simo Häyhä diperkirakan telah membunuh sekitar 500 orang prajurit musuh. Yang terakhir adalah Sakata Kintoki, sosok legendaris dari mitologi Jepang, yang terkenal karena mempunyai kemampuan layaknya seorang dewa. Bisa kita lihat sama-sama, petarung yang dari kubu manusia tidak harus memilih seorang pahlawan ataupun seorang yang dipuja-puja karena kebaikannya semasa hidup. Tidak juga harus orang yang kuat secara fisik. Petarung yang dipilih juga seorang ilmuwan, bahkan seorang pecundang hingga seorang peramal. Momen kembali berpindah. Kali ini, Gear yang seorang Valkyrie Apprentice penasaran dan bertanya kepada Brunhild. Kenapa Brunhild berani menantang keputusan mutlak para dewa, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya demi manusia? Brunhild kemudian menjelaskan alasannya jika sebenarnya hubungannya antara manusia dengan Valkyrie itu jauh lebih baik daripada hubungannya Valkyrie dengan pencipta mereka, yaitu para dewa. Itulah alasannya kenapa Brunhild tidak bisa membiarkan manusia dimusnahkan. Karena masih penasaran, Gear kembali bertanya kepada Brunhild, apakah benar-benar ada manusia yang bisa melawan para dewa? Dengan tenang Brunhild pun menjawab, tentu saja tidak ada satupun orang manusia yang mampu bertahan menghadapi kehebatan para dewa. Tapi untuk menyiasati itu, Brunhild sudah menyiapkan rencana lain, yaitu senjata yang bisa digunakan oleh umat manusia. Senjata rahasia ini bernama Volun, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki para Valkyrie untuk merubah wujudnya menjadi bentuk senjata yang dipakai oleh para manusia terpilih semasa hidupnya di dunia. Volun hanya bisa digunakan dan mengeluarkan potensi terbesarnya dengan pertaruhan nyawa para Valkyrie itu sendiri. Jadi jika manusia yang dipilih untuk bertarung sampai mati, maka Valkyrie yang membantunya dengan Volun juga akan ikut mati dan tidak bisa bereinkarnasi atau terlahir dan hidup kembali sebagai Valkyrie. Harga yang besar yang diperlukan para Valkyrie ini cukup sepadan, karena hanya teknik Volun inilah satu-satunya cara kesempatan bagi umat manusia untuk bisa bertarung dan mengimbangi kekuatan para dewa. Serta hanya senjata yang dibuat dari Volun sajalah yang bisa melukai dan membunuh para dewa. Tidak lama berselang, pertarungan ronde pertama pun dimulai.
Thor, sang dewa petir dan juga dewa terkuat dalam mitologi Nordik, akhirnya muncul di arena pertarungan mewakili kubu para dewa. Sedangkan di pihak manusia, Brunhild memilih Lubu sebagai pertarungan pertamanya, jenderal terkuat dan terhebat sepanjang sejarah Cina. Dan dengan ini, Ragnarok pun atau pertarungan akhir yang pertaruhkan nasib umat manusia pun dimulai. Nah, sekian dulu dari alur cerita Ragnarok chapter 1 atau episode 1. Bagi kalian yang penasaran kelanjutannya, nantikan terus video selanjutnya ya. Bye-bye.